Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillah. Semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Zal Faizal, ini kitab apa namanya, Zal? Daqaiqul Akhbar. Pes. Ini ya, kitab Daqaiqul Akhbar. Ya sebelum ngaji ya harus tahu kitabnya dulu. Artinya kitab itu apa? Di dalamnya itu menjelaskan apa? Jadi tak ulangi lagi ya. Kalau kita ngaji ya tahu apa? Tahu kitabnya. Kemudian tahu arti kitabnya, tahu isinya, paham? Isinya itu di dalamnya menjelaskan apa? Kalau kitab fikih ya berarti menjelaskan tentang hukum-hukum Islam, fikih. Wis, Daqaiqul Akhbar, coba yang bawa kitabnya dibuka di awal itu Daqaiqul Akhbari fi dzikril jannati wan nar. Wis, Daqaiqul Akhbar. Daqaiq itu artinya apa? Daqaiq itu perkara yang sangat detail atau sesuatu yang sangat detail itu namanya daqaiq. Jadi tak ulangi lagi, daqaiq itu apa? Daqaiq itu perkara yang sangat detail atau daqaiq itu sesuatu yang sangat detail. Akhbar itu apa? Akhbar itu khabar atau cerita. Berarti daqaiqul akhbar itu cerita-cerita yang sangat detail. Pokoknya detail sekali. Paham? Tapi fi dzikril jannah wan nar. Yaitu isinya tentang apa? Surga dan neraka. Intinya tentang alam-alam akhirat. Paham? Jadi nanti di dalamnya ya cerita tentang surga, ya tentang neraka, dan ceritanya itu daqaiq. Sangat detail. Itu artinya kitab Daqaiqul Akhbar. Paham? Nah, ini karangnya Syekh siapa atau imam siapa? Lil Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi. Jadi yang nyusun atau yang ngarang ini Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi. Nafa'anallahu bihi amin. Wes gimana ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lidinihi allazi akmalahu wartadahu. Alhamdu utawi sakabehane puji iku lillahi kadue Allah. Allazi kang hadana nuduhaken ya se Allah. Nah ing kita lidinihi maring agamane ya se Allah. Alhamdu utawi sakabehane puji iku lillahi kadue Allah. Allazi kang hadana nuduhaken ya se Allah na ing kita nuduhaken lidinihi maring agamane ya se Allah. Itu ta'alluq ke lafal hada itu, hadana itu. Allazi kang akmalahu nyempurnaaken ya se Allah hu ing ya se din, kan ada dini tadi. Allazi kang akmalahu nyempurnaaken ya se Allah hu ing ya se din ad-dini lidinihi. Wartadahu lan ngeridoni ya se Allah hu ing ya se dini. Wartadahu lan ngeridoni ya se Allah hu ing ya se dini.
Artinya begini. Alhamdulillahillazi hadana lidinihi allazi akmalahu wartadahu. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kita terhadap agamanya Allah. Paham? Yang mana agama itu sudah disempurnakan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah. Jadi tak ulangi lagi, segala puji bagi Allah yang mana Allah itu telah menunjukkan kita semua lidinihi terhadap agamanya. Ya tentu agama Islam. Allazi akmalahu, yang mana agama Islam itu sudah disempurnakan oleh Allah. Ya aturannya, paham, hukum-hukumnya, paham, syariatnya sudah disempurnakan oleh Allah. Wartadahu, dan sudah diridhoi oleh Allah. Kita bahas lafal alhamdu. Kita tentunya tahulah kalau lafal alhamdu itu mufrad atau isim mufrad. Tapi di situ bermakna sekabehannya. Yang bermakna sekabehannya ini apa? Yaitu alnya itu. Alnya itu disebut al-istighraq. Yaitu al yang memasukkan semua makna, ya makna-makna puji kepada lafal alhamdu, pada lafal hamdun. Jadi tak ulangi lagi. Kita mestinya tahulah, lafaz alhamdu ini mufrad, isim mufrad. Tapi di situ bermakna sekabehannya. Lalu yang bermakna sekabehannya ini yang mana? Yaitu yaitu alnya. Alnya itu disebut al-istighraq, yaitu al yang memasukkan semua makna. Makna apa? Yaitu makna puji, semua makna puji kepada lafaz hamdun. Allazi hadana lidinihi. Nah, yang mana Allah itu telah menunjukkan kita terhadap agamanya Allah. Caranya Allah menunjukkan kita kepada agamanya itu, paham? Kepada siratal mustaqim, jalan yang lurus, yaitu agama Islam. Yaitu tentunya lewat Rasulullah. Kemudian setelah Rasulullah, para sahabat. Setelah sahabat, ya eranya sahabat tabi'in. Dan seterusnya sampai ulama-ulama, ya sampai ke kita sekarang. Paham? Nah, buktinya apa? Itu di surah Al-Fatihah ya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu, di situ dilanjutin ayatnya, siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, jalan yang lurus itu jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan-jalan orang yang telah engkau beri nikmat. Yaitu siapa? Ya para nabi, kemudian para ulama, para sahabat. Jadi itu. Kemudian allazi akmalahu, yang mana agama Islam itu sudah disempurnakan oleh Allah. Di Quran kan ada al-yauma akmaltu lakum, di hari ini. Jadi gini loh, pada saat ayat ini turun ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada saat ayat ini turun, itu semua para sahabat itu sadar, paham? Semua para sahabat itu sadar kalau Nabi itu sudah mau kepundut. Artinya mau wafat. Paham? Karena arti ayatnya, di hari ini aku telah, ya dahulunya Allah, aku telah sempurnakan agamamu. Berarti kalau sudah sempurna urusan agamanya, berarti tugas Nabi sudah selesai. Jadi itu. Jadi bukti kalau agama Islam itu sudah disempurnakan, ya ayat tadi, allazi akmalahu. Ayatnya al-yauma akmaltu lakum dinakum. Wes wartadahu, dan agama Islam itu sudah diridhoi oleh Allah. Buktinya apa? Yaitu di juz 3. Innad dina indallahil Islam. Jadi cara Allah, ya tak ulangi lagi ya. Makanya ngaji ini harus fokus lah. Kan ada lafal hadana, artinya menunjukkan kita. Nah, Allah ngasih petunjuk lewat siapa? Paham? Yaitu lewat para nabi. Ya tadi,
para sahabat dan para ulama. Buktinya apa? Di surah Al-Fatihah itu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa ya? Para nabi, para sahabat dan para ulama. Kemudian dilafal allazi akmalahu, yang mana agama Islam itu sudah disempurnakan oleh Allah. Ya, tentu semua urusan-urusan dalam agama. Buktinya apa? Di Quran, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Di hari ini aku sudah sempurnakan agamamu. Kemudian wartadahu, dan agama Islam itu sudah diridoni. Paham? Ya, oleh Allah tentunya. Paham? Buktinya apa? Innad dina indallahil Islam. Sudah. Wassalatu utawi rahmat ta'zim. Wassalatu utawi rahmat ta'zim. Wassalamu lan salam. Iku ala nabiyihi, mugi-mugi tetep ing atase nabine yose Allah. Wassalatu utawi rahmat ta'zim. Wassalamu lan salam. Iku ala nabihi ing atase, mugi-mugi tetep ing atase nabine yose Allah. Sayyidina rupane Gusti kita. Sayyidina rupane Gusti kita. Muhammadin rupane Nabi Muhammad. Allazi kang ijtabahu milih yose Allah hu ing yose Nabi Muhammad. Allazi kang ijtabahu milih yose Allah hu ing yose Nabi Muhammad. Min khalqihi sangking makhluke yose Allah. Wastafahu tegese milih yose Allah hu ing yose Nabi Muhammad. Wastafahu tegese milih yose Allah hu ing yose Nabi Muhammad. Wassalatu utawi rahmat ta'zim, wassalamu lan salam, iku ala nabihi, mugi-mugi tetep ing atase nabine yose Allah, sayyidina rupane Gusti kita, Muhammadin rupane Nabi Muhammad. Allazi kang ijtabahu milih yose Allah hu ing yose Nabi Muhammad. Min khalqihi sangking makhluke yose Allah. Wastafahu tegese milih yose Allah hu ing yose Nabi Muhammad. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi sayyidina Muhammadin allazi ijtabahu min khalqihi wastafahu. Artinya begini. Wassalatu, adapun rahmat ta'zim, ya solawat, paham? Dan salam, mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada nabinya Allah. Sayyidina Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad. Ijtabahu min khalqihi, yang sudah dipilih oleh Allah dari makhluk-makhluk yang lain. Paham? Kita bahas lafal as-salatu wassalamu. Kita mestinya tahu lah. Jadi gini ya. As-salatu itu kan masdar. Salatun masdar. Fi'il madinya sholla. Kan pernah dulu kita bahas sholla. Jadi gini. Lafaz sholla itu dulu kan kita lihat fa'ilnya. Makanya ini apa ya? Kita pokok ngaji sing tenanan lah, cik nih paham. Lafal sholla itu kalau fa'ilnya itu lafal Allah, maka artinya sholla atau sholatun tadi artinya memberi rahmat. Jadi lafal sholla atau sholatun, kalau sholatun mestinya masdar lah. Setelahnya itu lafal Allah, maka maknanya sholla atau sholatun tadi memberikan rahmat. Kemudian kalau lafal sholla
itu fa'ilnya malaikat. Contohnya sholat al-malaikatu. Maka artinya sholat itu memintakan ampunan dosa. Memintakan, jadi malaikat memintakan ampunan dosa. Paham? Kalau lafal sholat itu orang-orang biasa fa'ilnya, ya kayak kita-kita ini. Paham? Orang tidak ketemu makomi. Paham? Ya kayak kita-kita, maka maknanya lafal sholat, satu bisa diartikan doa. Paham? Doa. Nah, tapi kalau maf'ul bihnya, maf'ulnya itu Nabi Muhammad, maka maknanya sholat, kalau kita ya fa'ilnya orang manusia biasa, kita yang tidak ketemu makomnya ini, paham? Dan maf'ulnya itu yang dijatuhi, yang dibacakan doa, yang dibacakan ini, kalau Nabi Muhammad, maka artinya sholat atau sholatun ini artinya membaca sholawat. Tujuan kita baca sholawat itu apa? Ya tentunya mestinya bukan doa. Makanya tadi sholatun atau sholat, kalau maf'ulnya Nabi Muhammad, maka artinya bukan doa, tapi membaca sholawat. Tapi tujuan sholawat itu apa? Ya karena apa? Takzim kepada Rasulullah. Karena gini, kita mesti yakin lah, Nabi Muhammad itu kan baiknya orang. Paham? Tak ceritani ya, nanti di akhirat, jelas di hadis, di akhirat nanti, Nabi Muhammad itu tidak mau masuk surga terlebih dahulu. Sebelum umatnya yang tidak jelas-jelas. Umatnya yang tidak jelas-jelas ya kayak kita. Kayak Faizal, kayak Faris. Ini umat-umat tidak jelas ini. Paham? Tapi tetap itu ditunggoni sama Nabi. Ditunggu sama Nabi. Nabi itu tidak mau masuk surga kecuali umatnya masuk, dituntun oleh Nabi. Paham? Itu saking baiknya Nabi. Ya kalau kalian disuruh masuk surga duluan ya. Kalian suruh masuk surga duluan. Orang eleng nang koncone. Paham? Orang anak tak mungkin eleng. Nang anaknya tidak mungkin Semisal ya, ayo Faizal, masuk surga duluan Zal. Sama Allah semisal. Yang Faris, yang temannya ngaji tidak mungkin deleng sama Faizal. Pasti langsung ngelonong. Paham? Tapi kalau Nabi Muhammad enggak. Paham? Jadi itu. Nah, karena kita itu saking baiknya Nabi, kita ini tidak bisa membalas kebaikan Nabi. Ya kan? Saking baiknya Nabi, kita ini tidak bisa membalas kebaikan Nabi. Paham? Ya karena satu, kita tidak nututin Nabi Muhammad. Ya. Terus, meskipun kita nututin hidup di zaman beliau, ya tidak mungkin. Paham? Karena saking besarnya cintanya beliau kepada umatnya. Paham? Nah, makanya cara kita yaitu membaca sholawat takzim. Paham? Kalau Nabi didoakan ya rahmatnya Nabi dari Allah ya sudah full. Nikmat Nabi dari Allah itu sudah full. Paham? Yang butuh doa itu kita yang tidak jelas-jelas ini. Paham? Nabi didoakan, Nabi benernya kayak gitu. Yang perlu didoakannya kayak Faisal, kayak Andi. Baru maknanya sholat, maknanya sholatun artinya mendoa. Kalau maf'ulnya ya Faizal sama Andi. Kalau maf'ulnya Nabi Muhammad ya tidak. Tadi itu, karena kita tidak bisa berterima kasih langsung kepada Nabi. Tidak bisa membalas kebaikan Nabi. Maka caranya baca sholawat, takzim.